Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Iksan Wahyudi. Kali ini gua mau bahas sebuah historical dari kedua negara di Eropa Timur yang sedang ribut, yang sedang berperang, yaitu Rusia dan Ukraina. Sejarah itu dimulai sebenarnya dari zaman abad ke-9 Masehi. Pemimpin legendaris Oleg memindahkan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Novgorod ke Kiev. Kemudian di tahun 11 Masehi, Kiev pun menjadi sebuah kota pusat dari politik dan kebudayaan terkemuka di Eropa Timur khususnya. Nah, inilah keterkaitan historical antara Rusia dan Ukraina dimulai. Rusia dan Ukraina ini sebenarnya satu federasi dalam Federasi Uni Soviet. Catatan sejarah yang pernah ada, memang terjadi perang dingin sebelum 1990. Orang-orang Ukraina dan orang-orang Rusia pun bersatu dalam menghadapi perang dingin ini di bawah kekuasaan atau di bawah Federasi Uni Soviet. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Jerman kalah perang saat itu karena dikeroyok oleh Amerika dan sekutunya serta Rusia dari wilayah timur, Uni Soviet memberikan sebuah pengaruh yang sangat besar banget di Eropa Timur. Nah, itulah alasannya kenapa negara-negara di Eropa Timur akhirnya bergabung menjadi Federasi Uni Soviet di bawah ideologi komunisme Uni Soviet. Saat itu, negara komunis era Perang Dingin digolongkan sebagai Blok Timur. Nah, Uni Soviet dan sekutunya ini membuat fakta pertahanan di Blok Timur pada tanggal 14 Mei 1955 yang bernama Fakta Warsawa. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya kalau mau ditelusuri awal konflik Rusia dan Ukraina itu sendiri itu sudah terjadi di 1930 di saat Ukraina dilanda kelaparan yang berkepanjangan sehingga banyak memakan korban jiwa di bawah rezim Joseph Stalin saat itu. Nah, Ukraina pun juga pernah mengalami bencana nuklir Chernobyl dan merasakan dampak yang sangat parah. Nah, pada saat momentum Uni Soviet bubar di tahun 1991, Ukraina juga ikut ambil bagian memerdekakan diri dari Uni Soviet. Nah, mereka tergabung dalam Persemakmuran Negara-negara Merdeka atau Commonwealth of Independent States untuk memerdekakan diri masing-masing dari Uni Soviet. Nah, ada isu lain mengapa mereka sampai hari ini terus melakukan intensitas sengketa yang berkepanjangan. Pertama, dipicu juga oleh NATO. NATO ini adalah organisasi terkuat militer di Eropa Barat yang disponsorin oleh Amerika, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Dan NATO juga ingin memperluas kekuasaan atau keanggotaannya sejak tahun 1999. Hal ini dianggap Rusia mengancam wilayahnya karena ada penempatan militer NATO di wilayah-wilayah bekas Uni Soviet, terutama Estonia, Latvia, dan Lituania. Dan ini menjadi highlight besar oleh Putin yang tidak ingin didikte oleh NATO. Dalam sebuah artikel berjudul On Historical Unity of Russian and Ukrainians, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyatakan kalau negaranya dan Ukraina mempunyai sejarah yang sama. Kesamaan ini menjadi penanda penting identitas satu bangsa. Dari fundamental inilah Putin selalu ingin melindungi
Ukraina agar tidak bergabung dengan NATO. Ini adalah alasan penting kenapa Putin melakukan invasi ke Ukraina. Nah, di tahun 2008 sendiri, NATO pun menjanjikan Ukraina untuk bisa berjoin dengan NATO. Nah, ini adalah satu titik balik dari tahun 99 ke tahun 2008, di mana Ukraina sudah mulai dijanjikan oleh NATO, karena sebelumnya NATO juga belum berani, menjadi kekecewaan yang paling sangat tidak diterima oleh Rusia. Nah, seiring perjalanan waktu di tahun 2014, setelah terjadi konflik politik, ya, di mana ada penggulingan presiden pro Rusia sebelumnya. Di tahun 2014 Rusia membuktikan kedikdayaannya, mereka mencaplok atau menganeksisasi Crimea, semenanjung Crimea yang semulanya adalah wilayah Ukraina. Hal ini mengakibatkan pemberontakan separatis di bagian timur Ukraina juga pecah. Wilayah timur tempat separatisme tersebut bernama daerah Donbas, berisi dua kota yang terkemuka, yaitu Donetsk dan Luhansk. Nah, Barat, dalam hal ini NATO, memang mencurigai Rusia mempersenjatai pemberontak ini. Walaupun memang di kedua negara ini, di dua daerah ini, mayoritas penduduknya adalah Rusia, keturunan Rusia, dan bisa berbahasa Rusia. Kenapa Rusia menginvasi Ukraina sampai hari ini? Karena Rusia tidak ingin Ukraina gabung dengan NATO. Historinya adalah ketika pemilihan presiden 2019, saat itu terpilihlah Volodymyr Zelensky, mantan komedian, menjadi presiden Ukraina, membuka lebar kembali pintu untuk bergabung dengan NATO. Dan inilah yang menjadi kekecewaan dan kemarahan besar Putin terhadap Ukraina. Karena prospek pangkalan NATO di Eropa Timur akan menjadi kenyataan, apalagi itu berdekatan langsung dengan Moskwa, yang paling dekat sekali dengan ibu kota negara. Pada akhir tahun 2021 yang lalu dimulailah Rusia memobilisasi pasukan militernya ke wilayah Ukraina. Kira-kira ada 100.000 pasukan dan peralatan militer berat dimobilisasi oleh Rusia. Di situ memang terlihat kekecewaan Putin terhadap presiden Ukraina, karena respon presiden Ukraina ini ingin segera bergabung dengan NATO. Dan akhirnya di tanggal 24 Februari kemarin resmilah Rusia melakukan invasi besar-besaran terhadap Ukraina sampai hari ini. Dan terlihat kedikdayaan negara superpower Rusia menggilas Ukraina, di mana Rusia tidak mau didikte oleh negara barat, dan Ukraina secara histori adalah bagian dari Rusia, dan Rusia ingin memberikan pelajaran kepada NATO dan negara-negara barat untuk tidak mencampuri urusan Rusia dan Ukraina. Itu tadi sekelumit historinya. Jadi konflik ini adalah konflik kedua saudara atau kedua adik dan kakak yang secara historinya memang mereka itu adalah satu bagian. Di masa yang sekarang mereka terpisah dengan historical tersebut. Salah satu sisi kakaknya tidak mau adiknya ikut bergabung dengan NATO, tetapi si adiknya ingin juga tidak mau didikte oleh kakaknya, makanya mereka melakukan manuver-manuver politik dan militer sehingga terjadilah perang sampai hari ini. Kita tidak perlu mencampuri urusan perang antara Ukraina dan Rusia terlalu dalam. Kita hanya bisa mengevaluasi historical sejarah kenapa terjadi perang, dan mudah-mudahan krisis kemanusiaan di Ukraina, Rusia cepat teratasi dan dunia kembali menjadi damai dan tentram. Itu saja vlog gua kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi informasi yang berguna buat kawan-kawan, dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.